ini saya tampil berbeda. Saya stand up. Nih kayak stand up nih saya berdiri nih. Nah, tapi bukan karena apa-apa, karena saya didampingi 2 bidadari cantik. Ya, mereka ini adalah dari HKM Gembita Kurau. Ya, mereka ini dari kelompok usaha perhutanan sosial. Ya, dari Kurau. Ya. Jadi ini nih produk mereka. Nih. Kita bincang-bincang sama mereka. Tapi sebelum itu, saya akan mengingatkan Anda semua untuk selalu menjaga diri, menjaga kondisi selalu sehat. Ingat selalu pesan ibu. Jarak saya pas ya, semoga pas ya. Tapi kali ini saya dan bintang tamu saya, 2 cewek-cewek kece, izin untuk melepaskan masker. Bisa lepas maskernya, dan saya izin duduk ya. Kali ini saya spesial sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Ibu Ani dan Ibu Hasbawati ya. Kali ini saya, wah ini spesial. Kenapa spesial? Saya kiri kanan. Ya. Ini ketuanya dan ini bendahara ya. Ini bendaharanya. Sampai kalau di kiri kanan gini saya sampai bingung sendiri nih mau ngapain gitu. Aduh. Bu Ani, Bu Hasbawati sehat? Alhamdulillah sehat ya. Saya mulai kemana nih? Saya harus pintar-pintar membagi ini adalah peluang saya, kesempatan saya untuk adil. Jadi saya harus benar-benar adil karena itu syaratnya ya. Jadi saya harus adil untuk melakukan ini. Baik, Bu, sebelum itu saya pengen memulai dulu dengan Bu Ani deh kali ya. Bu Ani ini buah pedada. Ya, buah pedada. Tapi sebelum itu sampai ke sana saya pengen mengawalinya dengan aktivitas sebelum ini deh. Bu Ani waktu itu sebelumnya apa sih? Sebelum terjun bersama kelompok ini ya. Apa berdagang atau apa? Iya, jualan ini kuliner. Selingan ini jus, minum-minuman lah. Oh, di rumah? Ya, di rumah. Jadi ada ini kegiatan dari rumah ke rumah. Saya ajak teman kelompok. Pengen ada kegiatan apa, belum dapat yang ini kan, cuman baru dapat buah apa namanya, buah perpat untuk kita bikin bedak. Sama lah kayak gini buahnya, tapi cuman ini agak cair, kalau itu kayak genung, jadi nggak bisa dimakan, cuman untuk bisa dibikin bedak. Itu banyak ternyata produk lainnya. Iya, banyak. Tapi jauh sebelum ini ternyata bukan hanya ini ya berarti. Banyak ini. Sebelum ini ada apa lagi? Buah nipah. Ada buah nipah. Iya. Terus? Buah ini belum ketemuan. Selain dari buah nipah, baru ini saya ketemu buah buli. Bahasanya buah buli, besar-besar banget, kayak gini lah, kayak botol. Buah buli, dibikin bedak, dibikin lulur, bisa semua itu, banyak lah kegiatan. Cuman yang ini aja yang bisa dimakan kayak sama buah ini. Yang lain tuh nggak bisa dimakan? Nggak bisa dikonsumsi? Iya. Oh. Jadi sekarang kami olah yang ini aja. Enggak, saya biasanya kalau dalam bincang-bincang saya jarang sekali langsung ngobrol tentang produk, ya. Tapi saya lebih tertarik berbincang tentang keseharian. Nah, makanya saya tanya ke Bu Ani, kira-kira Bu Ani sebelum ngurusin produk-produk ini, Bu Ani ada aktivitas lain nggak di rumah? Apa kayak di rumah misalnya atau ada nggak? Atau ya saya berumah tangga ya di rumah, di rumah aja, atau apa kan seperti itu, atau di rumah saja? Ya, ibu rumah tangga lah. Rumah tangga biasa. Tapi sering jalan-jalan ya? Iya, sering jalan-jalan. Mencari peluang-peluang bisnis misalnya kan gitu kan.
Ini ketuanya. Sekali lagi saya katakan Bu Ani ini adalah ketua dari KUPS, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial ya. Mereka yang mengelola produk sirup pedada. Iya, sirup pedada. Nah, kalau Mbak Hasba aktivitasnya ini. Alhamdulillah. Ini lebih gaul nih, kayaknya ini orangnya lebih gaul nih. Sebelum kita ke usaha KUPS ini, keseharian saya itu banyak. Seperti kemarin masuk juga di kelembagaan PKK. PKK kader posyandu gitu. RT juga. Bu RT. Iya. Benar saya bilang. Bu RT. Ada kelompok KWT, kelompok wanita tani juga. Ikut juga. Iya. Serakah. Dan Sawisma juga. Iya. banyak. Alhamdulillah. Kalau kita itu rapat, siapa yang jadi pengurus? Asbawati lagi. Maksudnya kita kan untuk berbagi, maksudnya teman-teman dulu. Teman-teman juga aktif ya. Maksudnya apa sih kalau bahasa kita orang mana ini apa? Pengawal ya. Pengawal tuh anak bayi gitu kan. Iyalah, ini oke. Enggak mau banyak macam lah ibaratnya. Dan ini kita kemarin ditawarkan masuk ke kelompok HKM Gempita. Jadi saya ditawarkan masuk ke situ. Jadi alhamdulillah saya masuk ke bidang kelompok Gempita ini. Jadi sebenarnya ini kan apa tadi HKM Gempita. Ini HKM Gempita ini menelurkan banyak sekali ini ya kali ya. Tidak hanya satu ini. Gitu atau gimana? Ya kita dari HKM Gempita ini kita kan udah membuat kelompok KUPS ini untuk wanita-wanita, maksudnya ibu-ibu yang bisa dulunya bekerja di rumah tangga. Kita bergabung di HKM ini untuk membuat kelompok KUPS. Tujuannya untuk membantu perekonomian keluarga lah. Yang pertama kali atau yang awal-awalnya memperkasai KUPS siapa? Kita ada sini, kita kan ada PL, penyuluh lapangan kita di Manggut Gempita. Jadi di HKM ini kumpul ibu-ibu yang memang beraktivitas seperti biasa, tapi ngumpul di sini kemudian udahlah dibentuk aja nih KUPS gitu ya, ngurusin apa ini deh. Karena kita kan di situ ada warung untuk menyediakan kuliner kita seperti lempak kuning, sayur-sayuran lempak keladi kayak itu, rempah darah. Untuk kelompok ini? Iya, untuk orang yang berkunjung ke wisata kita itu. Oh, ini kan wisatanya? Iya. Di mana ya? Di sebelah mana maksud saya di Ulung? Di pelabuhan Pasarikan itu. Pelabuhan Pasarikan kan ya, kiri itu. Iya, masuk. Pokoknya dekat taman dekat Pasarikan itulah pelabuhan untuk kita ke Ketawaan. Oh, namanya HKM Gempita. Iya. Baik. Ini berarti catatan buat saya. Kenapa? Karena saya belum mengunjungi HKM Gempita. Berarti teman-teman semua jangan sampai ketinggalan. Udah lama belum sih sebenarnya HKM Gempita? Udah lama, berapa tahun? Dari 2020 Pak ya. Mungkin 4 tahunan, 5 tahunan. Udah lama kok kita lewat aja ya. Ternyata ada satu lagi tempat yang baik ya, tempat yang bagus. Kan orang tahunya di sebelahnya itu siapa? Munjang ya Kura Barat itu. Nah itu di sebelah situ. Ternyata ini terbagi, ini ada yang di Kura Barat dan ada di Kura Timur, dan ini di Kura Timur. Ya, di Kura Timur artinya lewat jembatan karena pembatasnya adalah air, jembatan. Di sebelah kiri nanti itu ada HKM Gempita. Dan mestinya patut didatangi. Ya, setiap akhir pekan atau hari libur mereka standby di sana. Iya. Benar nggak? Apa saja yang bisa dinikmati di HKM Gempita? Yang saya bilang tadi kuliner kayak rempah kuning, jus pedada, sirup pedada, buah nipa, dan sirup buah pedada ini bisa kami olah kemarin kue. Untuk kue? Ya, kue wajib dari buah nipa. Sekarang ini kami olah kue apa namanya? Dodol. Iya. Enggak, kalau saya belum pernah nih ke HKM Gempita dan saya mau ke sana. Ibu Ani mau tawarkan apa saya kalau saya ke sana? Kira-kira nih untuk menarik pengunjung ya. Kayak para pengunjung lu harus datang ke HKM Gempita karena di sana ada ini pemandangan ini. Nah, kira-kira Bu Ani apa?
Kalau Di sana ya sekarang ya, ada apa aja di sana? saya tawarin ini lempah kuning. Jadi saya kesana makan ya. Iya. makan. Ada view, ada pemandangan atau apa di sana? Kita Menikmati? Enggak ada. Ada. Ada ya. Pemandangan yang karena itu berdekatan sama pantai kan, laut kan. Iya, pinggir laut. Sampingnya hutan, di depannya pemandangan luas. Kemudian ada apa lagi di sana? Kita Selain kuliner tadi. ada kayak misalnya kayak mongkai kita udah Apa itu? mongkai Mongkai itu apa? itu sejenis monyet kita pelihara gitu. Oh, dilepas di situ. Iya itu. Jadi bisa melihat mereka Iya, beraktivitas ya. aktivitas di situ. Oh, kayak nyebutnya monkai. Muka. Saya bingung monkai. Monkai itu ternyata sebutan Monyet. ini loh, Bu Basma. Kalau saya kan penyebutan saya agak beda. Kalau Ibu monkai, saya monkey. Mongkai. Monkey. Ya. Bahasa kami di Manggut, Pak. Iya, monkey. Monkey dan monkey. Mungkin Ya, mongkai. beda A dengan E. Iya. Ya, ini udah nggak masalah. Artinya adalah kera sebenarnya. Iya. Tapi saya yakin itu sebenarnya kera Iya. ya lebih ke kera sebenarnya. Oh, ternyata di situ bisa dinikmati itu. Iya. Mungkin bisa kita misalnya kayak orang jadi kalau datang ke sana bisa melihat itu dan juga berinteraksi kayaknya dengan mereka Iya, ya. Misalnya karena biasa bisa atau iya, apa gitu ya. Iya benar. Kalau biasanya berkunjung orang wisatawan berkunjung kalau orang kawan-kawan berkunjung ke situ mau nggak sabaran maksudnya melihat mungkin itu ya beraktivitas seperti berkunjung biasanya membawa pisang makanan mau dikasih sama itu. Dan itu disediakan di sana. Ya. Disediakan nggak? Ya. Ada juga kan? Artinya itu Iya. pelayanan lebih dari teman-teman pengelola HKM lah ya. Sehingga kalau misalnya, ternyata saya datang ke sini mau berinteraksi langsung nih dengan mungkin misalnya mau menikmati monyet yang jinak lah ya, tapi ya karena mungkin tidak terlalu liar, nanti malah di kita yang bukan pisang kita malah di ini dia, iya kan? Iya. Kita harus tahu, tapi itu menarik menurut saya ya. Menurut saya itu menarik dan itu terbilang istimewa. Hanya saja mungkin selama ini saya pribadi sepertinya saya masih sangat awam kok ada tempat itu. Padahal saya sering lewat pura, tapi kok Itu saya tahu ini sebenarnya yang punya kesalahan ini sebenarnya nih Bu Ani sama Bu ini. Iya, karena beliau nggak gencar menyampaikan bahwa di sana ada tempat bagus, tempat yang baik, tempat yang layak dikunjungi untuk rekreasi keluarga. Salah satu keunikan mangrove itu mungkin tadi. Iya, itu kan tempat lain belum tentu loh. Iya benar. Jangan diam-diam aja kalau ada tempat bagus Bu Ani. Promosikan dong. Iya, promosikan dong. Maka dari itu, untungnya mereka datang ke sini dengan bantuan Rudy Center. Ya. Karena sekali lagi saya mengingatkan bahwa memang Rudy Center itu memberikan peluang bisa melihat potensi-potensi besar dari UMKM yang tersebar di Bangka Belitung, khususnya di Bangka Tengah. Ya. Jadi kita apresiasi ya, mereka sangat peduli dengan kita. Contohnya ya ini. Saya saja ternyata saya nggak tahu ada tempat itu. Iya. Iya. Belum tahu. Kok tahu? Berarti besok saya bisa ajak keluarga, tinggal komunikasi sama Bu Ani sama Bu Asba. Iya. Saya mau lihat langsung dong monyetnya, keranya. Iya. Monyetnya boleh ya? Gitu. Iya, kalau makanan kita kalau yang berkunjung kayak komunikasi kalau mau makan situ menunya bisa request gitu. Pesan dulu. Ya, request dulu. Mau ikan panggang jebu, mau ikan lempah kuning ketambak kayak gitu. Kerang-kerangan. Iya, ketam, Kerang, sotong, cumi, nos. ketam. Gitu. Oh, ngomongnya baru sekarang. Iya. Kan baru ketemu lah. Itu baru ngomong sekarang loh. Mesti harus dari kemarin harusnya ngomong. Dan ternyata selain menikmati suasana alam, kemudian kuliner juga ada banyak macam produk-produk khas yang dihasilkan ya dari kelompok yang satu diantaranya adalah sirup pedada. Nah, ini dia nih. Ini adalah sirup pedada. Ya, oh masih panas. Ini sirup pedada. Semoga teman-teman bisa ngeliat ya sirup pedada dan ini Buahnya. buahnya. Ya, ini ya.
Bisa kelihatan ya. Saya terpaksa harus seperti ini karena itu tadi. Ini resiko kalau diapit dua perempuan cantiknya begini. Saya harus berjuang. Ya, saya berusaha untuk tetap adil. Tetap adil biar. Bu, kalau pedada ini buah apa? Siapa? Bu Ani atau Bu Asma boleh menjelaskan? Pedada ini buah apa? Buah ini hasil mangrove. Buah mangrove itu. Ini buah mangrove yang dari batang mangrove itu. Iya. Iya, asli. Bukannya mangrove itu ada yang kayak kelapa-kelapa gitu bukan ya? Bukan. Yang itu buah nipa. Iya, itu nipa. Ini buah Pedada. pedada. Saya jujur saya baru mungkin the first time I see ini, saya lihat ini buah ini namanya pedada. Dan buahnya menarik loh. Kalau teman-teman lihat ya, buahnya tuh apa ini dibilang ya? Ini ya bulat lah ya, kayak bulat tapi dia bintang-bintang ya. membintang gitu loh, ada pelindungnya ini. Dia membintang. Mungkin teman-teman di luar sana kalau yang pernah lihat mungkin tahu juga ya. Tapi kalau saya jujur saya baru lihat ini dari pertama kali. Dan ini dimakan. Iya, bisa makan. Tapi asem, belum di. Orang tua dulu sebelum mengolah seperti ini untuk campuran ikan, untuk asam, asem. untuk pengganti asam. Pengganti asam. Jadi kalau misalnya kita mau buat rempah atau Iya, masukin ini. benar. Untuk campuran ikan, misalnya ikan panggang itu. Ini. Iya, orang tua dulu. Tuh udah matang masak. Kok bisa dimakan langsung juga? Bisa. Bisa. Itu. Makanya orang tua dulu dicampur sama ikan gitu. Saya ketar-ketir juga ini. Istilah sambalnya, sambalnya ikan panggang. Tapi ya mau gimana ya? Resikonya ada di sini, saya mau tidak mau nih apapun itu harus saya cocol sebenarnya. Harus dicobain. Harus dicobain ya. Iya. Sebenarnya saya lebih tertarik nyocol lagi nih sebenarnya. Tapi sama atau tidak ada? Sama. Ini kan olahannya ini ya. Iya. Tapi ini mungkin sudah dicampur ya. Udah. Dicampur apa? Ini awal cerita buah sirup ini dulu kita untuk pencarian bibit mangrove padat karya gini gitu. Ini cerita awalnya ya. Ya, Cerita awalnya. awalnya kenapa buah ini kemudian dikembangkan Kita menjadi sirup ya. ya. Oke. Awalnya untuk pencarian bibit untuk mangrove padat karya. Dulu kita bibitnya itu bijinya kita untuk ditanam. Jadi dagingnya dulu kita buang sia-sia gitu. Bijinya untuk ditanam. Ya, dagingnya ini dibuang dulu, disia-siakan kan. Setelah itu kita manfaatkan. Kita coba bikin buah sirup ini. Pertama kali siapa? Iya. Yang pertama kali. Kami lah sama kelompok-kelompok ibu-ibu Dicobain. Ya, beris ini. Jadi mungkin waktu itu ibu-ibu ini lagi ngerumpi di pantai gitu ya, lagi iseng kali ya, Iya. kita coba ini gitu ya. Karena kita kan ada penanaman ini mangrove padat karya sebanyak 40 hektar gitu. Ya kita coba untuk mengelola ini. Alhamdulillah pertama kita campur sama gula pasir, Pak. Dan sama gula pasir awalnya. Dan hasilnya kurang maksimal. Kalau pakai gula pasir. Iya. Dan kita coba lagi pakai gula merah atau gula kabung. Ya alhamdulillah rasanya unik. Kita temukan unik. Rasanya unik nih. Iya. Saya bingung loh ini rasanya unik. Ini saya buka ya teman-teman ya. Ini ternyata Bu Ani sama Bu Asba juga membawakan contoh buah pedada yang sudah masak, yang sudah matang lembut. Aromanya ini kayak pisang, ya. Aromanya seperti pisang. Ya, cuma saya tidak tahu rasanya ya. Tapi mau tidak mau suka atau tidak suka ya saya harus mencicipi buah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kami Pak, manis kayak. Saya harus jujur memuas tembak. Mas tembak. Ini asam. Ibu-ibu di rumah atau teman-teman semua pernah makan buah apa yang kayak mangga? Buah bener. Yang kayak mangga?
Enggak, yang kayak mangga yang putih. Yang kayak mangga putih. Yang asam banget. Itu kalau dimakan itu bisa buat sambal. Oh, yang bulat ada emang. Yes. Oh. Serupa. Binjai. Ya. Serupa tapi tak sama, tapi saya pikir itu serupa karena seperti itu. Jadi aromanya seperti aroma pisang, rasanya seperti binjai dan sangat masam. Ya, sangat masam sekali. Nah, kemudian ini di selama ini yang diambil adalah biji-bijinya ini kan? Iya, ya kan? bijinya. Biji-bijinya ini kemudian dia makan waktu itu. Ditanam bijinya. Bijinya ini kita tanam untuk kita menghidupkan kembali untuk pembuahan penghijauannya, penghijauan laut ya. Penghijauan. Karena tumbuhan ini kuat untuk mengikat. Iya. Ini kan, ini juga sama kayak bakawan jadi ya. Oh dulunya ternyata buah ini bijinya diambil, ditanam dengan harapan tumbuh itu membantu untuk menguatkan jadi abrasi laut. Abrasi laut jauh lebih lama ya, jadi menahan tanah lah seperti itu. Kemudian waktu mereka ngerumpi, ternyata kenapa daging ini tidak kita manfaatkan kan gitu kan? Makanya dibuang kan? Akhirnya dimanfaatkan, diuji coba lah akhirnya. Berapa lama waktu itu diuji coba? Hampir 4 bulanan gitu. Oh, juga. 3 bulanan. Usaha kita udah 3 bulanan. Kalau coba tuh paling semingguan kayak gitu. Seminggu kan? Coba ininya maksudnya biar layak jadi dikonsumsi gini kan. Kalau diginiin aja nih yakin saya teman-teman juga gak mau makan ini. Nih. Karena aromanya gini lagi. Asam sekali ini. Ibu pernah cicipin ini? Ya pernah lah. Pernah ya? Iya. Kan saya yang ini ngolah yang Kita kan kelompok bukan maksudnya pengelolaan kita. Jadi kita tahu kesannya masam. Cobain. Enggak apa-apa. Semoga masamnya itu tidak jauh lebih masam kehidupan. Ya kami manis lah. Dan kami berdua lah manis lah. Iya, itu saya setuju. Itu ya saya setuju. Jadi kenapa makanya Rudy Center itu menghadirkan orang-orang yang seperti ini karena saya pikir yang tadi itu kreatif sebenarnya kan. Buah ini masam, satu masam. Oke, secara fungsional ternyata dia punya manfaat yang luar biasa untuk menjaga mengikat tanah sehingga membantu agar apalagi di air payau, pantai ini membantu untuk itu ya, operasi air ya. Menggerus ini. Tapi di sisi lain ternyata buah semasam ini itu bisa bernilai ekonomis. Ini hebat loh. Iya loh. Ini berarti yang jalan otak bisnisnya ini buah asbah atau buah ini sebenarnya? Yang jalan sebenarnya. Mestinya kita berdua sama kelompok. Mestinya kita berdua sama kelompok juga. Tapi jujur, yang pertama kali mencetuskan ini siapa? Keluar dari mulut siapa ini? Dari Pak Ketua. Pak Ketua, ya, Pak Ketua suami Ibu Ani. Oh. Ketua HKM Gempitanya. Kalau ini ketuanya KUPS. Ya, ketua jadi bukan yang punya ide ini sebenarnya yang pertama kali ngomong terceletuk itu siapa? Itu kata Pak Ketua, coba kita ini kan kita buang, coba kita olah sama buat minuman. Kita sebagai kelompok ya kita proses besok. Jadi alhamdulillah ternyata Pak Ketua ini ya support ya. Siapa Pak Ketua? Pak Maliki. Pak Maliki. Selamat sore Pak Maliki, Ketua HKM Gempita. Benar ya? Iya. Ternyata apa yang Bapak munculkan terrealisasi dan bermanfaat. Semoga ini bisa bernilai ekonomi jauh lebih baik. Ya, yang pasti idenya menarik menurut saya. Idenya menarik. Kenapa saya bilang menarik? Bahwa ini masam Pak. Tapi bisa dikemas dan bisa dibuat minuman itu loh, menarik loh. Bener. Dan aku pikir orang-orang dulu juga nggak pernah kepikiran ini bisa dibuat begini kan? Bener nggak? Orang tahunya tadi cuma buat bantu nambahin asam tumpah kan? Tiba-tiba dibuat begini. Berarti ini belum lama ya? Udah berapa lama sebenarnya? Ini 3 bulanan kayak gitu. Sekitar 3 bulan lah. Baru 3 bulan ya? Kita ngelola ini. Dan
respon orang gimana? Alhamdulillah, setiap yang berkunjung ke wisata kita, kita tawarkan, promosikan dengan sirup ini. Sesudah mereka meminum ini, kita menanyakan sensasi bagaimana rasanya gitu. Ini? Iya, sama pengunjung tadi. Alhamdulillah mereka suka ya, unik katanya rasanya. Rasanya unik. Saya sebenarnya penasaran mana yang boleh saya ini, yang ini ya. Saya coba yang ini ya. Bisa semua. Ini cocok dicampur batu es atau es batu gitu. Tapi ini kan kental sekali ya. Ya. Ini induknya atau Ya, benar. bisa langsung di ini? Induknya itu. Gimana menurut ini saya ini? Ini bisa dimakan. Enggak ada contoh yang cangkiran. Boleh saya izin gini ya? Ya. Campur batu es enak. Bisa teriak sesudah ini. Asam banget kan? Enggak. Kalau menurut saya justru berbeda. Betul, aromanya masih kuat sekali, ya. Aroma seperti pisangnya saya bilang di awal tadi itu memang betul masih kuat sekali. Rasa masamnya tapi sudah jauh berkurang. Mungkin ditabrak, dicampur sama gula merah tadi. Ya. Jadi dia memang benar. Dan saya setuju. Kombinasi rasanya memang unik. Menurut saya memang benar unik. Ya jadi apa ini? Kita sebutnya apa ini? Ya seger sebenarnya ini. Tapi ini kayaknya bagusnya disajikan dingin ya. Iya. Disajikan dingin dan idenya saya apresiasi luar biasa ini. Tinggal bagaimana teman-teman lebih gencar lagi mempromosikannya sehingga dia bisa bernilai ekonomi dan bermanfaat buat anggota-anggota semua. Kan gitu harapannya kan? Jangan dindep-depin. Kalau ada sesuatu yang baik itu jangan dipendam, dikeluarkan. Pak Bu juga sudah. Iya. Nah, Pak Gubernur Bangka Belitung, Pak Gubernur Zaldi sudah. Apa lagi? Pak Gubernur dan staf kementerian juga sudah pernah. Iya, sudah Dan oke toh? Oke, katanya maksudnya pesan beliau itu usaha ini selalu berkembang dan ini salah satu untuk pencegahan COVID-19 karena vitamin C di sirup ini sangat tinggi. Gitu. Ada tulis di sini. Khasiatnya. Baru ini kita bercoba. Mangrove Gempita, minuman segar dan sehat buah pedada. Ini kan mereka baru awal ya, teman-teman semua yang harus tahu ya, mereka ini baru awal, jadi memang ketika memang ditemukan masih ada yang kurang, kemudian ada yang belum tepat, itu wajar. Sehingga ke depan justru yang kurang tepat, kurang baik itu kita yang akan mereka kembangkan di kemudian hari. Ya, ini kan tepat sekali. Karena kita uji coba dulu gitu. Satu ini sampai 3 gelas, 4 gelas yang pegangan. Yang gede, yang gede kan? Iya. Biasa gelas segini lah ya, gelas saya tuh. Ya. Sama ini pakai batu es segar. Iya, tadi kita bawa batu es. Iya, Iya, kita bawa batu es tadi. Saya nggak tahu. Tapi saya yakinkan buat teman-teman semua bahwa pertama yang harus diambil positifnya adalah ide ini itu hadir dengan terbiasa karena ide itu ada di sekitar kita sebenarnya. Bayangkan saja, mungkin buah ini sudah ada waktu Bu Ani sama Mbak Hasba yang notabene adalah orang Pulau Kimbu itu dari kecil mungkin sudah ada, benar nggak? Ya. Nah, sudah ada dan itu ya paling kalau di jalan tendang-tendang, Iya, benar nggak? Iya. Apa ini buah kita kalau nggak paling Iya, benar. seperti itu. Dan ternyata di tahun 2020 berarti ini. Iya, Di tahun 2020 di masa pandemi. Iya. Hadirnya ini. Iya. Itu dia. Ini bermanfaat ini. Tapi tepatnya kapan ini? Benar-benar ini jadi ini apa? Bulannya bulan apa? Masih ingat nggak? Bulan 4 bulan yang lalu. Hah? 4 bulan yang lalu. Berarti masa-masa pandemi inilah kan? Iya. Benar. Walaupun mereka aja belum tahu nih hasilnya apa sebenarnya.
Tahu nggak hasilnya apa? Buah ini, tahunya cuma vitamin C doang, pasti. Pernah nanya nggak ini sama orang dulu? Loh, Bu Ani dan Bu Hasba harus bisa meyakinkan calon pembeli kita. Karena kita berbicara ekonomi, berarti kita harus calon pembeli kita. Kenapa orang harus membeli ini? Apa hasilnya? Ayo, sekarang bantu saya dan bantu penonton semua. Penonton sebenarnya ini aset apa? Vitamin C oke, satu. Apa lagi? Untuk ketahanan tubuh. Membantu ketahanan tubuh ya. Yang pasti ini karena buah ini adalah buah alami, saya yakin ini akan memberikan banyak membantu untuk kesehatan Anda semua. Mungkin kalau bentuknya tidak lazim ya, menurut saya, dengan kondisi seperti ini pasti akan memberikan manfaat. Tinggal apa saja detail manfaat-manfaat itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari Bu Andi, Bu Hasba, Ketua Kelompok Gempita, Pak Maliki dan teman-teman semua harus benar-benar bisa mensosialisasikan itu. Kalau perlu setelah ini poin-poin itu ditempel nanti di Gempita, ya kan? Jadi orang tahu kenapa saya harus minum ini, apa manfaatnya, benar nggak? Ya. Nah, itulah gunanya Foodie Center dan saya ada di sini. Manfaatnya gitu. Iya, kenapa saya ada di sini? Bu Hasba dan Bu Ani ada di sini. Karena begitu. Jadi yang tidak ada kita buat jauh. Benar-benar dukung, benar nggak? Benar kita kalau itu mendukung ini, yang saya mendukung ini dan dia berpesan itu mestinya dikelola dengan baik sehingga bisa berkembang lebih baik lagi. Potensi besar. Tapi seperti itu sejauh ini gimana? Sejauh ini? Apa ini diletakkan di Gempita saja, di AKM Gempita saja, atau sempat diberitahu orang-orang atau Ya, kemarin kita mengikuti pameran di Gali-Gali. udah mulai ini nih Pameran keluar perdana. daerah, udah mulai keluar daerah. Pameran perdana, Bang. Iya, perdana itu. Iya. Nah, padahal baru berapa bulan nih? Iya, 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan. Dan kita sudah promosikan ke media sosial kayak gitu. Ya. Oh, media sosial? Iya, sama Facebook, IG, WA gitu. Boleh disebutkan Ya. alamatnya? Silakan. Ya, bagi yang Facebooknya apa? Instagramnya apa? bagi yang mau mencicipi minuman ini, kita mempunyai medsos. Boleh Facebooknya komen dari Facebook kita adalah Facebook Hasbawati Sabil. Hasbawati Sabil. Jadi Ya. cukup ketik Facebook Hasbawati Sabil. Terus Kalau yang dekat kita siap antar gitu. cuma Facebook ya? Ya, Facebook, IG dan WA. Instagram apa? Hasbawati Sabil juga. Hasbawati. Sabil. Sekali lagi saya bantu. Jadi khusus Facebooknya ketik Hasbawati Sabil, Instagramnya juga Hasbawati Sabil. Ya. Bisa juga WA ke nomor 085281418128. Hasbawati ini suka yang kencang-kencang ya. Suka yang cepet-cepet. Coba santai-santai. 0852 81418128. Baik, saya ulangi sekali lagi ya Bu, sekali lagi ya. Mungkin nanti teman-teman akan dituliskan di bawah sini. Coba Bu Hasbawati 08 52 52 81 81 41 41 81 81 28. 28. Baik, nomor itu akan kita masukkan di bawah sini. Ya. Ya. Kemudian bisa langsung komunikasi, bisa WA, bisa telepon. Ya. Boleh. Ngobrol-ngobrol pun boleh. Iya, ya benar. Jadi misalnya mau pesan, mau apa, seperti apa, secara ekonomi atau apa, boleh dibangun sendiri. Kita baru kemarin 2 hari ini orang Pemda gitu yang bekerja di kantor bupati. Kita kan ada kenalan juga di situ. Dia berpesan sudah 6 botol. Sudah 6 botol? Iya, 6 botol sudah pesan ke kita. Minta untuk promosi. Dia kan reseller kita juga. Mau gabung gitu. Ya, kalau Pak Erzaldi, Pak Gubernur aja suka, pasti yang lain juga harus suka lah ya. Harus suka dan dukung. Cara kita paling gampang untuk mendukung UMKM itu adalah kita mengapresiasinya dengan cara apa? Beli. Oh, udah itu gampang. Ya kan? Beli. Semua lah kalau bisa. Perkara suka atau tidak suka ya cicipi dulu. Benar nggak? Cicipi dulu.
apalagi kalau udah tahu manfaatnya, ini kan luar biasa ini. Dan yang paling penting adalah produk ini, ide ini muncul di tengah pandemi corona. Ya, ketika semua orang lagi berpikir tentang UMKM yang merosot, justru kelompok KUPS, terutama melalui ketuanya HKM Gembita, memunculkan ide yang bermanfaat di tengah ini peluang ekonomi. Tinggal bagaimana mereka nanti mensiasatinya jauh lebih baik lagi ya. Ayo datang ke HKM Gembita di Pulau Barat. Ya, kita banyak menu-menu. Kalau dari Pangkal Pinang dia sebelah kiri. Ya benar. Kalau dari Pobak berarti dia sebelah kanan. Ya. Ada kok. Ini ada pelangnya ya? Ya ada. Ada kan pelangnya? Ya, ada. Itu ya. Semua tersedia di sana. Pemandangan alamnya dan kuliner khasnya. Iya. Masih segar-segar semua ya kan? Alhamdulillah seger. Karena kita kan mayoritas ikan di Kuro, otomatis ikannya ikan seger. Ikan segar semua kan? Iya. Jadi tunggu apa lagi? Jadi kalau kalian ke sana, ternyata di Kuro itu banyak sekali wisata. Iya. Memang di sentra UMKM juga sentra wisata. Iya. Ya kan? Nah, Bu, kalau yang ini per botol dijual berapa? 20.000. 20.000, Iya. sama semua nih? Iya. Ukurannya sama, ini berapa? Ini sih ukuran berapa ini? Ini deh kemarin ya. 150, berarti 100 apa Ini kayaknya hampir 200 deh. Ya 200 mili. Hampir 200-an ya, 200 sampai 250 mili ya. Jadi ini dibanderol harga 20.000. Iya. Itu untuk harga pasar. Jadi kalau teman-teman sudah mencicipi, kemudian tertarik, berminat dan ingin menjadi reseller, ya tentu harganya tidak 20.000, tapi bisa menghubungi langsung Bu Hasbawati atau Bu Agi. Nomornya ada di bawah sini. Iya. Ya. Ya, menurut saya kurang apa sebenarnya saya. Sudah menurut. Tapi saya tertarik lagi selain untuk masak, kemudian ini sekarang sudah jadi produk ini sendiri. Nah, Ibu Hasbawati dan Ibu Ani pengkonsumsi nggak minuman ini? Ah, ini Ya pasti tukang bikinnya kita kan. ya jangan sampai yang bikin nanti yang bikin kan mengkonsumsi, ya kan? Tapi saya yakinkan bahwa mereka pasti mengkonsumsi. Kenapa? Karena mereka yang mengelola, mereka yang membuat, mereka yang produksi, masa mereka nggak cuma barang ini? Iya. Dia kan, lumayan loh ini. Agak apa ya ini yang menurut saya? Ini produk yang terkategori spesial. Tidak biasa, orang biasanya jeruk, apalagi jus yang manis atau apa, ini manis, tapi gimana saya mendeskripsikannya ya, memang agak unik rasanya Bu. Tapi saya akan mencoba ini dengan memang dianjurkan minumnya ini pakai batu esnya. Ya, pakai batu es. Batu es dan dingin, jadi dia agak kental. Sekilas kalau kita kayak cappuccino nih. Kayak cappuccino tiramisu. Wah, itu dia nih. Lumayan loh ini. Bu, apa sih targetnya kelompok ini dengan produk ini? Target kita dari. Bentar, jangan buas-buas. Sekarang Bu Ani. Ya pun. Ya, Bu Ani, kira-kira targetnya apa Bu Ani? Apa ini akan jadi produk seperti ini saja atau punya keinginan besar? Produk ini mau diapakan? Keinginan besar lah. Ya, apa? Apakah produk ini, ya mestinya produk ini disukai konsumen, kemudian dia berkembang sehingga produksi jauh lebih banyak dan secara ekonomi jauh lebih baik. Ini saya yang jawab. Ini bukan Bu Ani yang jawab, ini saya yang jawab nih teman-teman aja. Saya wakil Bu Ani nih. Besok saya jadi humasnya bener ya, humas HKM Gembita. Maliki nonton, Pak saya jadi humasnya HKM Gembita. Nggak bener Bu, jadi apa Bu? Keinginan terbesar Ibu dari produk ini, terutama karena Ibu ketua KUPS-nya ya? Iya. Saya pengen ini harus berkembang lah. Ini kan punya HP online kan. Kita nggak usah inilah ke jauh-jauh lah. Ibarat kita pakai ini HP aja kan. Biar canggih kan, kita nggak ini. Bu, saya pesan ini kan. Saya ini online. Kita kan punya HP sekarang, biar nggak HP mahal ya, HP murah, yang penting bisa kan. Promosikan. Yang penting kita promosikan, kita siap. Jadi artinya saya mewakili Ibu Andi ya. Jadi yang saya tangkap adalah ya mungkin KUPS ingin bahwa
sirup pedada ini jauh lebih baik lagi ke depan. Ya, ya. Disukai konsumennya, ya kan. Kemudian produksinya meningkat sehingga hasilnya secara ekonomi bisa mendongkrak taraf hidup kelompoknya. Kan itu harapannya. Benar-benar saja deh. Saya jadi humasnya HKM. Bisa khususnya membantu perekonomian keluarga gitu. Membantu suami lah intinya. Tapi kelompok ini isinya perempuan semua kan? Iya, kalau KUPS ini iya. perempuan semua. Iya. KUPS ini isinya perempuan semua. Jadi ibu-ibu yang memang pengen aktif, pengen benar-benar memberikan bantuan lebih untuk kehidupan keluarganya. Iya, Benar nggak? iya. Oh, beruntung loh. Karena kita kan Bapak-bapaknya di sana, ya benar. ibu-ibunya aktif loh nih. Karena kita kan ada COVID ini kan tentang pencarian si suami drop. Jadi otomatis istrinya bekerja, maksudnya ada perekonomian gini, jadi bisa membantu perekonomian keluarga lah gitu. Harapannya begitu. Dan saya mengingatkan juga para stakeholder, pemerintah, RT, RW, Kades, kecamatan, kabupaten, sampai gubernur, yang segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi usaha UMKM ini mohon dibantu lah ya. Dilibatkan ya kan. Pasti teman-teman jauh lebih tahu lah bagaimana. Misalnya kayak ini pengurusan izin atau apa ini? Ya, udah mulai belum? Belum. Kita minta bantuan. Masih on proses kan? Iya. Uji labnya juga bisa dibantu sama. Iya. Sehingga mungkin nanti seperti yang saya bilang tadi bahwa ini manfaatnya apa, hasilnya apa, mungkin bisa dibantu dari teman-teman yang dinas-dinas terkait yang jauh lebih baik ya kan. Ya, ini dia. Tinggal apa namanya? Nanti dikembangkan kembali ya. Itu dia atau soal itu sendiri. Saya yakin lah Bu, apalagi pemerintah ini kan masuk Bangka Tengah berarti ya. Pemerintah Bangka Tengah apalagi begini. Luar biasa. Dan sekarang tahu nggak Bu bahwa kita ini sekarang udah sedang dalam UKM itu memang sedang dalam sorotan. Jadi saya berpikir memang mestinya para pihak juga akan memperhatikan kita ya. Insya Allah seperti itu. Nah, sehari ini sekarang produksi berapa nih? Ya. Sehari produksi kita baru ini kan awal-awal kita 20 botol kayak gitu. Tapi kan kita beda, ini kan sirup untuk berapa kali bikin. Kalau kita yang minuman langsung saji itu kita pakai juga kayak tempat kayak pop es gitu. Ya, setiap minum. Kalau ini kan langsung dibuat gitu ya, tinggal dieksekusi. Ini kan bisa disimpan berapa hari, misalnya di kulkas bikin pertahanannya seminggu karena kita nggak ada pengawet. Enggak, tapi sekali lagi saya ulangi bahwa sekarang produksi bisa sampai 20 botol. Iya, 20 botol. Sehari? Iya. Ya, satu hari bisa sampai 20 botol ya produksinya ya. Dengan harga 20.000 per satu botol. Dan ini baru dimulai beberapa bulan terakhir pas dengan maraknya pandemi corona. Jadi saya pikir ini adalah sisi lain dari dampak pandemi corona. Iya. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya sementara kemarin ribut, pendapatan menurun, merosot, ini malah muncul ide yang justru berpotensi mengangkat ekonomi. Keren. Pulau Timur keren. HKM Gempita, Jos, KUPS, sirup pedada, mantap. Apa lagi ya? Rudy Center. Yes. Bu, udah Bu. Bu takut terus Bu, saya kerja Bu. Ini saya kerja Bu. Saya kerja Bu. Aduh. Banyak tegang gitu. Iya, keren dulu saya. Aduh. Bu, tapi 20 botol cuman disebarkan di HKM saja atau sempat dipromosikan door to door? Iya, kita promosikan lewat medsos tadi. Medsos tadi ya? Enggak didatangin. Misalnya sekarang kan lagi ke Pangkal Pinang, kemudian ditawarkan ke belum. Kita belum, cuman di sekitar kita perizinan sekitar kurang ada yang pesen, Bu, saya ini ada keluarga saya dari Jakarta pengen beli jus buah bedadanya 5 botol kan. Cuman segitu aja lah, cuman kita kan belum kemana-mana ini kan, nomor HP-nya belum begitu jauh. Dan saya doakan setelah tampil di sini requestnya lebih banyak, permintaan jauh lebih banyak. Amin. Kan begitu. Ya. Jadi kita kan belum perizinan juga ini.
Ya, itu sekarang di proses izinnya ya, izinnya minuman ini itu sedang dalam proses. Perizinannya juga. KUPS-nya sedang sedang melakukan komunikasi ya dengan berbagai pihak soal izin, uji lab dan sebagainya gitu loh. Jadi kita doakan lah. Semoga lancar ya. Karena kalau di sini besok udah tetap orang yang izin ini, izin itu, mungkin itu jauh lebih menambah nilai jualnya kan. Manfaatnya juga kita cantumkan lah di sini. Manfaatnya. Iya, harus manfaatnya, cantumkan manfaatnya. Iya. Jadi orang bisa jauh lebih tahu ya. Iya benar. Semakin lama saya cium seperti ini, aromanya berubah. Menurut saya berubah. Tahu buah sabo? Iya benar. Buah sabo tahu? Ini udah seperti buah sabo. Ketika dia dicampur dengan gula merah. Gula merah. Ada yang bilang sama-sama markisa juga. Ya mirip-mirip, ya. Nah, markisa, sawo dan sebagainya. Nah, kalau proses pembuatannya, buah ini bagaimana caranya? Ini buahnya nih, terus diapakan buah ini? Misalnya, kalau selama ini dilakukan apa? Tuh. Kita ini buka ini kulitnya, Lepas ke lepas. kita buang kulitnya. Kan bijinya besar-besar tuh. Iya, sama. Setelah dibuang kulitnya, kita ini campur ini gula merah sedikit, gula tebu, kita campur secukupnya, kita blender. Biji-bijinya juga? Iya, kita blender. Setelah itu kita saring. Baru kita ini kalau induk ini kan kita masakin biar lamanya tahan. Kalau nggak dimasak kita langsung minum itu lebih sehat, alami. Ternyata biji-bijinya ya ikut di blender. Ya, benar ya? Benar. Saya pikir tadi kan bijinya agak besar ya teman-teman semua ya. Dikupasin dagingnya misalnya seperti itu, baru bijinya dibuang, kemudian barunya ternyata tidak. Langsung di blender aja. Selesai yang itu di blender disaring. Jadi bijinya kita pisahkan. Dia itu kan bijinya keras, jadi nggak hancur kita blender, nggak hancur. Jadi kita saring utuh. Nah itu yang biji. Kenapa nggak iniin aja? Dagingnya saja? Sedikit kalau kita cuma ini lengket aja di tangan. Kebanyakan lengket di tangan daripada di jus. Karena juga menyatu sama sama bijinya juga. Menyatu. Dan tekstur bijinya juga unik loh, kayak peta. Kayak peta. Bijinya. Tuh, teman-teman bisa nge-zoom bijinya nih loh. Nih, kelihatan nggak? Kayak peta. Tuh. Unik loh menurut saya tuh. Iya loh. Ya, coba. Iya. Masa perhatikan bijinya. Iya. Enggak kayak biji pada umumnya ya. Ini lumayan berbeda daripada yang lain lah. Sudah bentuknya juga agak berbeda. Tapi nggak lama ya prosesnya ya berarti buatnya? Enggak. Berapa lama? Maksudnya? Proses Pembuatannya untuk jadi. Enggak. Seharian? Enggak. Paling kan 2 menitan kayak gitu. Iya. 2 menitan 3 menitan kayak gitu lah. Tinggal campur jadi? Iya. Tapi kita masak ke kompor, panci. Tapi saya setuju yang Ibu Asba bilang bahwa ini akan diuji lebih baik lagi, diuji labnya, kemudian didiskusikan dengan mungkin orang yang lebih paham soal buahnya atau apa, jadi sehingga biar dia lebih bermanfaat lagi ya. Kelihatan benar, jangan-jangan benar kata yang kita sampaikan di awal tadi, mungkin cara mengolahnya tidak begitu misalnya kan, kita tidak tahu kan mungkin ada apa dulu Karena kita baru uji coba kan dari awal ya. Iya. Tapi yang pasti idenya brilian. Menurut saya idenya oke, idenya mantap, idenya brilian, dan ya saya berdoa semoga, bukan berdoa sih, saya memberitahu kepada stakeholder, pada semuanya dari RT, RW, Kades, camat, Pak Bupatinya, Pak Kepala Dinasnya, bahkan sampai Pak Gubernur. Kalau beliau menonton kita hari ini, setidaknya beliau punya perhatian lebih. Ini potensinya besar sekali, luar biasa.
ya paling tidak semangatnya. Ya, ya. Ternyata ada di sekitar kita orang ini yang setiap hari Bu Ani sama Bu Asbawati dari kecil tendang-tendang itu ternyata bisa dijual barangnya, ya kan? Dulu nih lempar-lemparan pakai buah ini dulu, ini kalau lempar sakit loh, keras tuh, keras tuh ini. Bisa tuh buat main itu, kayak gasing buahnya. Iya, lumayan loh. Kalau pengen nyobain silahkan datang ke Pura. Silakan datang ke HKM Gempita. Gempita Promosi. Iya, HKM Gempita. Cobain, pasti penasaran. Dan untuk yang datang, harusnya yang datang pengunjung dapat free loh minum. Iya. Hah? Jangan disuruh ini dulu, biar mereka mencicipi dulu. Iya, tes dong. Minimal disiapkan satu gelas kecil. Iya, iya. Memang. Memang kayak gitu. Memang seperti itu. Iya, iya. Oke. Saya akan berkunjung ke HKM Gempita. Kita siap menunggu. Iya kan? Jadi saya akan, tapi saya sudah mencicipi. Dan saya akan mengulangnya kembali lagi. Iya, Ya, benar. kita akan Karena mengulangi sekarang lagi. kita kan nggak punya betul gitu. Kalau sana siap. Sibukan. Anda bisa membayangkan menikmati sirup pedede, Pedada. mirip pedada, ya, mirip sirup pedada di pinggir pantai, apa namanya, air payau, ya, untuk kapal-kapal, Benar. ditiup angin sepoi-sepoi, kemudian kita melihat monkey berlalu-lalu. Itu sensasinya luar biasa loh. Ketika sudah capek berjemur bersantai, tinggal pesan makanan kuliner dengan khasnya, ya kan? Itu makanan lautnya segar. Iya. Segera nomornya ada di bawah sini, silakan dihubungi atau kunjungi, confirm di Facebooknya Wati Sabi. Hasbawati Sabil, dan Instagramnya juga dengan nama yang sama, Hasbawati benar. Sabil. Waduh, ini luar biasa loh saya nih. Hari ini saya diapit 2 perempuan kece nih sama ibu-ibu nih. Aduh. Kacau ini, luar biasa loh saya dibuat seperti ini. Bu, tapi di sana, di HKM ini, anggota KPS KUPS ini, Iya, sekarang berapa banyak sih? 8 orang. Iya. Dan itu orang di sana semua ya? Iya, dari HKM kita juga. HKM Gempita. Kalau HKM Gempita itu banyak ya berarti ya? Banyak, 30 warga semua kan di sana. Yang kan? 30-an. Berarti di sana juga banyak warung-warung lain dong? Banyak, iya ada. Tersebar lah ya berarti. Memang itu dia. Masuk bayar nggak KKM? Ya, Masuk bayar nggak? belum ada ini. Nggak bayar berarti masuk Iya, KKM ya? iya. Tinggal belanja dan menikmati Iya. kuliner di sana ya bayar gitu. Ada makan bayar. Iya, masa makan nggak bayar ya gimana sih? Pasti makan menikmati apapun yang disajikan di sana harus sesuai dengan budget Anda. Iya. Tapi terjangkau kok, tenang saja. Kalau mahal ya yang dimarahin Bu Ani sama Mas Ma. Yang mahal. Dan apalagi ngeliat muka saya, wah ini langsung bahaya nih kan semua nih, kacau nih. Baik, saya pikir terima kasih buat Bu Asbawati, terima kasih juga buat Bu Ani. Iya. Sekali lagi saya mengingat Bu Ani ini adalah ketua KPS-nya dan ini adalah bendaharanya. Iya. Saya adalah humasnya sebenarnya. Adalah humasnya. Baik, saya coba mengingatkan sekali lagi buat teman-teman semua yang berminat, yang tertarik dengan sirup pedada, Iya. segera hubungi nomor di bawah sini atau kunjungi Facebook Hasbawati Sabil. Sabil, Hasbawati Sabil, Instagramnya juga Hasbawati Sabil, ya silakan seperti itu. Nah Bu, sebelum saya tutup, silakan Bu, siapa saja terserah, atau yang mewakili, entah Bu Ani atau Bu Hasba, menyampaikan apa sih yang pengen ini, ataukah minta bantu ke siapa, atau tolongan, atau pengen ngomong apa, terserah Ibu lah. Saya berikan semuanya kepada Ibu. Bu ini dia kali, atau Bu Ani atau Bu Hasba. Bu Hasba ya, Iya. silakan. Bu Hasba, promosiin tuh. Ya, oke, siap. Sebelum kita ke acara inti, kita akan mempromosikan
jus padada kita atau sirup padada kita bagi kawan-kawan kerabat dan keluarga ibu bapak dan adik-adik kita semua. Kalau ada yang berminat untuk ingin mencoba sirup padada kita ini, boleh lewat media sosial kita dengan ketik Hasbawati Sabil Facebooknya dan IG-nya namanya sama Hasbawati Sabil, dan nomor WA ada tercantum ke bawah. Bisa ke lokasi langsung kita ke Mangrove Gempita Desa Kulau. Ya, ini promosi kita ya. Dan harapan kita ke depannya semoga dengan usaha kita dan kelompok ini berjalan lancar dan sukses dan berkembang. Dan terima kasih juga kepada Bapak Gubernur kita, KPH kita, PPL kita, Ibu Suryani dalam mensupport dan memberikan motivasi kepada kita khususnya ke KUPS Gempita kita yang selalu membuat kita semangat gitu. Ya, terima kasih. Cayo, KUPS sirup padada mata. Itu dia luar biasa. Terima kasih juga buat Ruby Center Healthy and Social Care sudah membantu, sudah menghadirkan mereka semuanya di sini. Semoga bisa bermanfaat, dan sekali lagi saya mengingatkan bagi Anda yang memang tertarik, berminat, hubungi nomornya ada di bawah sini atau ke Facebook Hasbawati Sabil dan Instagram juga namanya sama. Sekali lagi, Bu Ani ada yang mau ditambahkan? Ujian hampir. Ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Baik, saya akan bantu bahwa nanti ini soal perizinannya ada uji lab, perizinan dan sebagainya. Mohon dibantu untuk para stakeholder, baik dari desa, dari camat, dari RT, dari RW, bupati, dinas, mohon dibantu. Ini UMKM kita, ya UMKM kita. Ini potensi besar, ya, potensi secara ekonomi yang mungkin akan membantu teman-teman di semuanya ya. Bisa jadi kalau diawali oleh KUPS ke depan kalau ini sudah berkembang, maka ini kan bentuk di kelompok-kelompok yang lain kan, jadi menghidupkan ekonomi yang lain. Semoga itu. Jadi silakan ditindaklanjuti, kami cuma membantu memfasilitasi saja. Baik, saya Edi Juniciro sebelum menutup itu selalu mengingatkan Anda semua untuk mematuhi 3M. Pesan Ibu, 3M. 1. Mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Nih saya menjaga jarak. Ya kan, saya menjaga jarak. Dan yang ketiga adalah memakai masker. Jadi kita akan memakai masker kembali. Iya. Baik, terima kasih. Sehat selalu buat Anda semua. Sehat selalu buat saya. Sehat selalu buat Bu Hasbah. Sehat selalu buat Bu Ani. Dan sehat buat Anda semua kelompok KUPS, HKM Gempita Kulau Timur. Ya. Salam dari saya Edi Juniciro. Terima kasih buat Ruby Center Health and Social Care. Saya Iri. Kita jumpa kembali di Bincang UMKM Ruby Center pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.